kita sama-sama belajar di video ini. Kalau misalkan langsung plek-plekan ikut apa yang Dokter Jadul Akbar bilang itu agak susah ya buat kalinya aku marinasi pakai tepung. Dan alhamdulillah berhasil, menurut aku enak ya bun. Ini itu dibersihin pupnya gitu loh bun sama kulitnya. Thank you Pak Suami sudah membantu. Jadi cara bersihinnya itu punggungnya dipotong belah dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda, gimana kabar Bunda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini aku mau food prep. Aku belanja ke 3 tempat, pasar, supermarket, dan warung sayur. Ribet ya bun, ke 3 tempat. Tapi memang karena beda harga dan beda kebutuhannya, jadi aku belanja ke 3 tempat. Sekalian main juga. Nah bun, belanjaan aku kali ini itu untuk 1 minggu ke depan, bahkan bisa lebih ya. Soalnya kadang-kadang aku sama suami itu pengen makan di luar gitu bun. Oke bun, untuk food prep yang pertama itu aku beli di warung sayur ya. Niat awalnya cuma beli tempe aja bun. Tapi karena aku lihat sayurannya seger-seger, jadi aku beli di warung sayur itu. Gak tahu kenapa ya bun, di daerah aku itu kadang gak semua sayurannya seger-seger. Jadi kalau mau beli sayuran itu suka nyari dulu dan aku itu nggak langganan di satu tempat gitu bun. Nah kembali ke tempe. Tempe ini kenapa aku beli di warung sayur? Karena kalau disimpan di kulkas itu rasanya nggak berubah ya meskipun sudah berhari-hari. Beda lagi kalau misalkan aku beli di pasar, itu tempenya tuh kalau 2 atau 3 hari, 4 hari gitu tuh udah nggak enak. Nggak tahu kenapa ya bun. Dan aku beli tempe ini harganya 5.000 untuk 3 papan kecil ya. Kemudian aku juga beli toge. Togenya ini harganya 2.000. Lumayan banyak, bisa buat sekali makan untuk berdua dan bisa 2 kali juga sih kalau dicampur sama tahu atau tempe ya bun. Kemudian aku juga beli kol. Nah ini kolnya aku belah 2, pengen aja belah 2, kemudian disatuin ya sama wortel. Aku beli wortelnya ini harganya 5.000 dan ini seperempat lebih ya kata amangnya. Dan kemudian aku juga beli bayam. Nah bayamnya itu sebanyak ini bun, cuma 2.000 lagi. Mana seger-seger dan enak ya kalau lihat sayuran seger-seger gitu bun. Nah bisa bunda lihat ini segar banget. Aku mau langsung petikin aja. Dan ini ada 3 ikat ya bun. Memang kalau food prep itu yang aku rasain tuh capek, serius capek banget di awal. Tapi setelah melaksanakan hari berikutnya untuk masak itu simple dan meringkas waktu ya bun. Jadi capeknya itu cuma di awalnya aja gitu bun. Aku juga beli tomat. Nah, tomatnya ini aku kopekin, aku cabutin ya daun-daunnya. Ini harganya 1.000. Aku pilih yang kecil-kecil aja. Kalau masak itu nggak terlalu suka pakai tomat banyak-banyak gitu, bun. Selanjutnya, aku juga beli daun bawang. Nah, daun bawangnya ini aku beli 2.000 aja. Aku juga mau langsung potong-potongin. Aku buang dulu ujungnya ya, bun. Dan ini setelah dipotong-potong, aku mau cuci. Jadi aku biasanya memang untuk daun bawang ini dipotong dulu kemudian dicuci. Dan aku juga dapat tips ya dari food prep yang udah aku tonton untuk daun bawang ini. Setelah dipotong bisa dimasukkan ke freezer dan disimpan selama 30 sampai 1 jam. Nah, setelah itu dikocok. Kalau misalkan udah dikocok, dimasukin lagi ke freezer. Itu fungsinya supaya tidak menempel satu sama lain gitu, bun. Sambil motong daun bawang, aku mau sedikit cerita ya, bun. Jadi aku itu belajar masak setelah menikah, karena memang waktu masih single itu, aku itu kerja. Dan aku lebih banyak belanja online ataupun belanja ke warung makan gitu ya, bun. Karena aku merasa lebih simpel aja gitu. Dan setelah menikah, aku punya banyak waktu luang. Aku ikut suami ya, bun. Aku punya banyak waktu luang dan aku memang pengen belajar masak. Dan aku banyak belajar itu di YouTube ke bunda-bunda online yang suka
ngasih resep masak, suka food prep. Aku juga termotivasi gara-gara itu. Maka dari itu aku buat video ini salah satunya supaya bisa sama-sama belajar gitu bun. Dan juga supaya aku lebih semangat lagi untuk belajar masaknya dan juga untuk food prep seperti ini. Kenapa? Karena aku merasa ketika food prep itu lebih bermanfaat, lebih meringkas waktu, dan menambah ilmu bun. Satu hal penting yang aku pelajari adalah tidak ada kata terlambat untuk belajar. Apapun itu, kalau misalkan kamu suka, lanjutkan dan terus pelajari, jangan menyerah. Itu ya bun. Memang suka merasa bosen, suka merasa lesu, capek. Tapi kalau misalkan melihat video bunda-bunda yang lain, apalagi ada motivasi-motivasi, aku jadi lebih semangat gitu bun. Nah, kalau bunda gimana melihat video-video di YouTube yang kadang-kadang memotivasi ya, kadang-kadang melihat kok bisa ya dia serajin itu gitu, kenapa aku nggak bisa gitu, jadi lebih termotivasi gitu bun. Apakah bunda juga sama kayak aku? Sharing yuk bun di kolom komentar supaya aku dan bunda-bunda yang lain lebih semangat lagi untuk belajar, dan juga khususnya buat aku supaya bisa lebih semangat lagi belajar memasak ataupun urusan perdapuran ataupun urusan perkulkasan ini ya bun. Untuk selanjutnya aku beli bawang putih itu 1 ons harganya 3.000, dan juga bawang merah 1 ons harganya 3.500, kentang setengah kilo harganya 8.000, ini dapat 4 ya kentangnya. Semuanya mau aku simpan di suhu ruang aja biar dia keangin-angin gitu, bebas. Kemudian aku juga beli jagung, ini harganya 1 kilo itu 8.000, kerupuk juga harganya 5.000, dan ini semuanya mau aku simpan di suhu ruang aja ya bun, supaya dia itu terbebas dari, supaya dia itu merasa bebas. Enggak sih, kalau perbawangan kentang gitu kan memang lebih awet di suhu ruang ya, yang aku tahu. Nah, ini bun, lagi musim mangga di sini itu di daerah aku. Kayaknya hampir di semua daerah juga sih ya. Mangga ini adalah salah satu kesukaan aku. Dan aku itu paling suka sama mangga cengkir, apalagi kalau lagi gumading ya bun, itu menurut aku enak banget ya. Dan ini ada mangga mana lagi, kecil-kecil, harganya itu 8.000 1 kilo. Dan ternyata itu mangganya enak bun, meskipun dia belum matang, meskipun dia hijau itu nggak asem bun. Cocok sih kalau buat aku ya, karena aku kurang suka mangga yang asem gitu bun. Selanjutnya aku ke pasar ya bun, aku ke tukang sayur dulu. Kenapa? Karena memang di warung sayur itu nggak ada sayuran yang aku cari. Nah, ini aku beli kacang panjang sebanyak ini, harganya 5.000, mau aku langsung potong-potong aja. Aku buang dulu ujungnya bun, dan aku mau potong semua tanpa dicuci ya, supaya lebih awet. Masya Allah ya, ini kacang panjangnya itu terlihat segar, dan juga kacang panjang itu menurut aku tahan lama kayak wortel kol gitu. Apalagi kalau misalkan pakai alas, tisu ataupun kertas dan ditutup ya, jadi nggak kena air-air gitu, itu menurut aku lebih tahan lama sesuai dengan pengalaman aku. Meskipun pengalaman aku masih sedikit, tapi aku sharing sesuai pengalaman aja ya bun. Bunda juga kalau punya tips ataupun saran bisa komentar di kolom komentar bun. Nah, ini aku potong semuanya, pokoknya harus rajin, harus dirajinkan untuk menghemat waktu ke depannya ya bun. Dan jangan lupa dialasi bawahnya pakai tisu ataupun pakai kertas. Kita sama-sama belajar di video ini. Selanjutnya aku juga beli labu siam, ini harganya 5.000, kurang lebih ini setengah kilo. Labu siamnya aku lebih suka yang kecil, karena memang kalau labu siam itu biasanya aku cuman kukus aja, jadi barengan sama nasi. Menurut aku lebih segar ya kalau misalkan dimakan ketika dikukus itu, apalagi kalau labu siamnya masih hangat gitu bun. Dan ini labu siamnya segar-segar juga ya bun. Selanjutnya aku beli cabai 1 ons. Itu harganya 3.000. Menurut aku ini udah banyak ya bun. Mau aku langsung buang semua ekornya bun biar lebih awet. Dan jangan lupa dialasi juga. Dan aku beli cabai itu harganya 3.000 untuk 1 ons ya. Oh ya bun, pernah nyoba bikin sambal yang cuma direbus nggak bun?
Cobain deh, menurut aku enak dan mengurangi minyak ya. Jadi aku itu kemarin sempat bikin sambal yang cuma direbus. Itu bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan selanjutnya diulek. Diuleknya itu barengan sama penyedap, garam kalau suka, ataupun gula pasir. Tapi aku kemarin cuma pakai penyedap aja, karena biasanya penyedap kayak Royco gitu bun, biasanya udah enak kalau pakai penyedap aja. Dan menurut aku cuma direbus aja itu udah enak bun, Masya Allah. Itu kan bisa mengurangi minyak dan juga mengurangi gula pasir ya. Kalau bunda yang suka nonton Dr. Jadul Akbar pasti tahu. Nah, aku sama suami lagi berproses karena memang butuh waktu ya untuk mengikuti polanya Dr. Jadul Akbar yang JSR itu loh bun. Apa ya, kalau misalkan langsung plek-plekan ikut apa yang Dr. Jadul Akbar bilang itu agak susah ya buat aku sama suami, karena memang kita masih suka sama gorengan sama tepung gitu bun. Jadi aku sedikit-sedikit aja mengurangi dan mudah-mudahan bisa menjadi pola hidup juga untuk kedepannya. Selanjutnya aku beli serai, ini harganya 1.000, dan juga aku beli kunyit, itu harganya 2.000. Aku suka bikin JSR gitu loh bun, yang kunyit, jahe, jeruk nipis juga, serai juga. Jadi nggak cuman buat bumbu dapur, tapi suka aku bikin JSR, jurus sehat Rasulullah alanya Dr. Jadul Akbar. Aku juga udah beberapa kali review resep beliau dan ada di YouTube aku, bisa bunda-bunda lihat di playlist aku. Selanjutnya aku juga beli jeruk nipis, ini harganya 2.000 bun. Dan aku di pasar juga beli ayam sekilonya itu 30.000, aku bagi jadi 3. Kenapa? Karena aku mau bikin sop ayam yang sayap-sayap itu, kemudian yang tengah itu buat ayam goreng ya, nanti aku mau ungkep. Dan yang ketiga itu mau aku bikin ayam Kentucky, ayam crispy gitulah ala abang-abang. Dan aku mau nyobain dimarinasi pakai tepung. Ini pertama kalinya aku marinasi pakai tepung dan alhamdulillah berhasil. Menurut aku enak ya bun. Oh ya bun, aku itu upload video ini setelah beberapa hari aku food prep. Otomatis aku sudah memasak makanan yang ada di kulkas, dan jadi aku bisa mereview sedikit-sedikit ya bun. Nah, ini aku rendam aja tepung plus air si ayamnya supaya bisa jadi chicken, bisa jadi ayam Kentucky. Aku mau bikin 4, jadi buat 2 kali makan. Ini tinggal disimpan aja ya di chiller, jadi besoknya itu bisa aku langsung masak. Dan selanjutnya aku ke supermarket. Aku pengen beli udang, jadi aku beli udang di supermarket. Aku pilihin aja buat sekali makan. Dan ini harganya tuh 19.945, gak nyampe seperempat, tapi ya udahlah seadanya aja, lagian cuman buat berdua. Dan alhamdulillah pas di rumah itu dibantuin sama suami buat bersihinnya. Ini itu dibersihin pupnya gitu loh bun, sama kulitnya. Thank you Pak suami sudah membantu. Jadi cara bersihinnya itu punggungnya dipotong belah 2 sampai kelihatan item-itemnya. Ke bawahnya juga dipotong sedikit. Nah, itu nanti ditarik aja bun yang item-itemnya gitu. Untuk kulitnya sih tinggal dikupas-kupas gitu aja, terus dicuci. Dan selanjutnya dikasih jeruk nipis dan disimpan deh di freezer ataupun di chiller ya, sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya aku juga beli telur ya di supermarket. Ternyata bun, aku nggak tahu nih, kalau misalkan di pasar itu kan harganya 27 dan di supermarket itu harganya 26, beda 1.000. Tapi kenapa aku beli di supermarket supaya bisa milih, aku pengen yang kecil-kecil aja gitu bun. Ini aku pilih asal aja dan ternyata hampir sekilo. Harganya itu 25.560. Aku juga beli minyak bun. Dan bisa bunda lihat ya di video awal itu ada minyak. Itu harganya 25.900 dan itu cuma 1,8 liter. Di tempat bunda gimana harga minyak? Apakah sudah stabil? Mengurangi minyak itu jadi salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan dan juga menghemat bun. Tapi aku terbantu sekali dengan wajan anti lengket ya. Jadi teflon ataupun wajan anti lengket. Kenapa? Karena memang penggunaan minyaknya itu sedikit. Karena kan kalau misalkan wajan biasa, minyaknya sedikit itu jadi nempel-nempel gitu ya bun. Tapi kalau wajan anti lengket itu nggak nempel. Makanya pas aku pakai kuali yang nggak anti lengket,
kadang-kadang suka apa ya, kagok tuh apa ya, kayak jadi canggung gitu. Jadinya tuh jadi masakannya jadi suka berantakan. Karena terbiasa pakai anti lengket gitu, Bun. Maaf ya, karena memang lagi belajar. Dan ini setelah aku tutupin semua makanannya, aku mulai memasukkan ke kulkas. Jadi untuk per ikan-ikanan aku simpan di freezer. Oh ya Bun, aku beli kulkas itu bekas ya. Kenapa? Karena memang suami aku kan kerjanya itu pindah gitu ya Bun. Kayak 5 atau 7 tahun sekali itu pindah. Jadi untuk meminimalisir biaya, aku beli bekas aja. Kalau misalkan nanti pindah kan dijual lagi tuh nggak rugi-rugi banget ya. Gitu Bun. Alhamdulillah dapat yang bagus info dari Bapak kontrakan ya Bun. Alhamdulillah Bapak kontrakannya juga baik ke kita. Nah Bun ya, aku itu pas membereskan hasil food prep ini harus memutar otak untuk menyimpannya ini ya, karena memang kan bentuknya beda-beda. Jadi ya udahlah, aku harus simpan-simpan ini disesuaikan dengan ukurannya juga. Tapi alhamdulillah cukup. Untuk tempe memang gak aku masukkan ke wadah ya, disimpan kayak gitu aja juga udah cukup. Karena memang biasanya seperti itu juga tetap enak, khusus tempe yang ada di warung sayur. Kalau di pasar seperti yang aku bilang tadi, belum menemukan yang enak gitu Bun. Gak tahu kenapa ya tempenya bisa beda kayak gitu. Ada yang tahu nggak Bun? Total belanjaan aku pada hari Sabtu itu adalah Rp174.905. Nanggung ya Bun, karena memang aku belanja di supermarket jadi suka nanggung gitu harganya Bun. Harga segini itu menurut aku terhitung murah ya. Kenapa Bun? Karena kan aku beli minyak dan juga aku beli telur dan itu nggak mungkin habis seminggu ya Bun, pasti awet. Dan juga untuk bahan-bahan lain kan biasanya juga lebih lama habisnya ya, kayak bawang, kayak cabai gitu. Masya Allah Bun, aku beli telur asal, nggak ngitung jumlah ya, ternyata pas di lubang-lubang untuk kulkas itu. Ini ada yang retak satu, tapi nggak apa-apa lah, untung nggak pecah. Kayaknya itu karena tadi cara bawanya agak kesenggol-senggol gitu Bun. Lucu ya, bisa pas gitu kayak sebuah kebetulan yang gimana gitu. Padahal kan nggak ada niatan, nggak dihitung, nggak apa gitu Bun. Kadang memang suka gitu ya, ada yang nggak kita sangka terjadi gitu. Kalau misalkan kulkas penuh itu rasanya gimana ya Bun? Rasanya asik gitu. Kalau kosong tuh kayak sepi gitu nggak sih Bun? Itu saja food prep dari aku Bun. Semoga bermanfaat ya video ini. Kalau misalkan Bunda suka, jangan lupa untuk subscribe channel aku. Dan aku akan upload video setiap minggunya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.